Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera, sahabat YKB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat menyapa sahabat YKB melalui wasiat kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Bersama saya, Pendeta Samuel Adi Perdana, pelayanan di Jemaat GKI Taman Cibunut, Bandung. Renungan hari ini, Minggu 8 Desember 2024 dengan judul Baptisan Tobat, ditulis oleh Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, Pendeta Universitas Kristen Maranatha Bandung, dilandasi dengan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 1-6, dan yang menjadi fokus adalah Lukas pasal 3 ayat 3. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur memasuki minggu Advent yang kedua. Berfirmanlah kepada kami sehingga kami mampu di minggu Advent ini semakin dapat menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Biarlah firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kehidupan kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami ini. Amin. Saudara, saya akan membacakan Lukas pasal 3 ayat 3. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes yang kita baca saat ini dalam rangka Minggu Advent yang kedua membawa berita tentang sosok Yohanes Pembaptis. Bukan karena Yohanes masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Kristus, tetapi karena Yohanes Pembaptis adalah nabi penutup dalam Perjanjian Lama, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Maleakhi dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Sebagai nabi penutup, Yohanes memiliki peran sebagai nabi akhir zaman. Karena itu, Yohanes secara khusus memberitakan baptisan tobat. Baptisan tobat itu berkaitan dengan persiapan umat Israel menyambut kedatangan Kristus sebagai Mesias. Inkarnasi dan karya penebusan Kristus akan membawa pemulihan dan pengampunan dosa apabila umat terlebih dahulu bersedia bertobat. Tanpa pertobatan,
tidak akan tersedia pengampunan dosa. Pertobatan adalah pengakuan akan dosa yang pernah dilakukan dan keterbukaan diri untuk dipimpin oleh kehendak Allah. Hambatan bagi manusia untuk bertobat adalah sikap pembenaran diri saat mereka hidup dalam keinginan daging. Dengan pembenaran diri tersebut, manusia tidak dapat mengalami kebenaran Allah yang membebaskan. Sebaliknya, pembenaran diri tersebut membawa kita pada kesesatan yang akan membinasakan. Karena itu, saudara, pertobatan bukanlah tindakan sekali jadi, tetapi harus dilakukan setiap saat dan diusahakan setiap saat dengan kesungguhan, yaitu keterbukaan kita yang jujur di hadapan Tuhan. Kita perlu senantiasa rendah hati untuk dibaharui oleh penebusan Kristus. Kerendahan hati itulah yang memampukan kita mengalami kebenaran Allah yang menyelamatkan. Mari saudara, kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, di minggu Advent yang kedua, telah kami mendengarkan firman-Mu. Bentuklah kami untuk memiliki hati yang jujur, melakukan pertobatan, tajam melihat setiap dosa yang kami lakukan. Kami tinggalkan itu semua dan kami arahkan hidup kami pada kebenaran-Mu yang menyelamatkan. Kami berserah dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah wasiat kekal hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke sebanyak mungkin orang. Tuhan Yesus memberkati.